Ya, ini page yang ketiga. Jadi page ketiga yang pertama kita akan membahas tentang dinding sel dari suatu bakteri ya. Di dalam dinding sel itu ada apa aja. Jadi dalam dinding sel bakteri itu ternyata ditemukan beberapa zat yang berbeda kandungannya antara bakteri satu dengan bakteri yang lain. Oleh karenanya ada seorang ahli yang bernama Hans Christian Gram. Ini seorang ahli biologi berkebangsaan mana ya? Pak Adit lupa, Belanda apa mana lupa. Yang jelas bukan Indonesia ya. Jadi dia mengklasifikasikan bakteri berdasarkan kandungan dinding selnya. Pak D. Gram ini membagi bakteri Gram menjadi dua macam, ada bakteri Gram positif dan ada bakteri Gram negatif, di mana perbedaan dari keduanya terletak pada susunan dinding selnya, guys. Oke, langsung kita bahas. Untuk bakteri Gram yang positif, itu kandungan dinding selnya itu cuman ada gini, dua lapisan doang. Ada membran sel dan ada peptidoglikan, itu di lapisan kulitnya yang tadi ya, yang di page pertama tadi, yang berlapis-lapis itu. Setelah diperbesar lagi, ternyata kalau Gram positif kandungannya cuma dua macam. Ada membran sel dan ada lapisan peptidoglikan yang sangat tebal di situ. Nah, sedangkan yang Gram negatif itu berbeda. Lapisannya ternyata dia lebih banyak. Yang pertama adalah ada membran sel yang paling luar. Kemudian dalamnya lagi ada peptidoglikan, sama-sama orange ini ya. Cuman peptidoglikannya di sini dia tipis. Kemudian di dalamnya lagi ada lipoprotein yang warna red ini ya, gitu. Kemudian ada outer membran lagi, strukturnya sama seperti membran sel ini, tapi letaknya lebih di sebelah dalam lagi. Di sebelah luar lagi, semakin kesana semakin keluar ya. Kemudian setelah outer membran ini di sebelah luar lagi ada yang namanya LPS. LPS itu adalah lipopolisakarida. Jadi kalau Gram negatif lapisannya ada 1, 2, 3, 4, 5 lapis. Kalau positif cuma 2 lapis membran sel dan peptidoglikan. Yang dari sini, dari atas ke bawah itu dari luar ke dalam ya. Jadi semakin ke sini semakin ke dalam. Gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya membedakan Gram positif dan Gram negatif selain dari strukturnya? Jadi ada sebuah proses yang namanya Gram staining, atau kalau kita bahasa Indonesia kan itu proses pewarnaan Gram. Nah, pewarnaan bakteri Gram. Nah, proses pewarnaan ini nanti akan menunjukkan hasil untuk membedakan bakteri Gram positif dengan Gram negatif. Tahapannya ada beberapa. Yang pertama adalah bakteri yang kita uji disiram dengan kristal violet. Kristal violet itu warnanya ungu. Nah, misalkan kita punya dua bakteri, dua-duanya kita siram dengan kristal violet warna ungu. Pada bakteri Gram positif ternyata dia menyerap yang namanya kristal ungu ini. Si peptidoglikan dari Gram positif ini dia menyerap kristal violet yang disiramkan. Sedangkan pada Gram negatif, peptidoglikannya nggak bisa nyerap kristal violet. Kenapa? Karena peptidoglikannya kan ada di dalam nih, ya kan, ketutup sama lipopolisakarida, sama outer membran, dan ada lipoprotein. Dia tertutupi lapisannya, makanya nggak bisa menyerap. Gitu. Jadi tadi si Gram positif warnanya sudah diserap ya, warna ungunya sama bakterinya. Jadi nanti bakterinya akan berwarna ungu harusnya. Kalau di sini nggak menyerap berarti tidak akan berwarna ungu. Tahap berikutnya adalah dicuci dengan alkohol. Jadi setelah disiram sama kristal ungu tadi, kemudian keduanya disiram sama alkohol. Nah, bakteri yang disiram alkohol ini pada Gram positif tidak ada perbedaan yang terjadi. Sedangkan pada Gram negatif itu lapisan ini lipopolisakarida itu akan mulai larut, lipoprotein itu mulai larut, guys. Larut berarti hilang ya, akan terbawa sama alkoholnya itu. Tahap yang ketiga disiram dengan safranin. Safranin itu sama zat warna tetapi warnanya merah gitu. Nah, ketika Gram positif tadi disiram dengan safranin yang warnanya merah, dia tetap aja nggak berubah karena kan dia sudah terlanjur menyerap warna ungu dari kristal violet tadi kan, jadi nggak bisa menyerap lagi. Nah, sedangkan yang
gram negatif ini ketika dia disiram safranin, dia bisa diserap karena ini kan tadi udah larut 3 lapisan ini kan, kena alkohol kan. Nah, safraninnya bisa diserap oleh si peptidoglikan. Makanya hasil akhirnya nanti bakteri gram positif itu warnanya bisa biru atau ungu sesuai dengan warna ininya ya. Biasanya warnanya ungu atau kebiru-biruan memang. Jadi kita nyebutnya bisa biru atau ungu. Sedangkan gram negatif karena yang diserap tadi adalah safranin, dia akan menunjukkan warna merah gitu. Itu tentang bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Lanjut, bakteri itu kan punya alat gerak ya. Nah, alat geraknya itu salah satunya adalah flagel. Jadi berdasarkan ada tidaknya flagel di sini, berdasarkan flagel yang dimiliki itu bakteri dibedakan menjadi 5 macam guys. Yang pertama seperti ini, dia tidak punya flagel, itu namanya sebutannya adalah atrik. Nah, itu kan artinya tidak, nggak punya, itu artinya bentuknya kayak gini, tidak ada flagelnya. Terus gimana geraknya? Biasanya kalau tidak punya flagel, dia geraknya dengan memindahkan massa tubuhnya. Jadi kayak ini kan isinya agak cair gitu kan, gel gitu kan. Nah, itu digeser, isinya digeser ke depan kalau dia pengen bergerak ke depan. Kalau pengen ke belakang ya digeser ke belakang. Kalau pengen ke Jakarta naik kereta api. Next, yang B, memiliki satu flagel di satu sisi. Ini namanya adalah bentar, sorry. Oke, sorry ya, minum sebentar. Yang cuman punya satu kan artinya tadi mono kan, berarti dia monotrik. Kalau punya 2 tapi dia letaknya berhadapan gini, namanya adalah amfitrik. Kalau punya banyak di satu sisi doang, namanya adalah lofotrik. Sedangkan kalau dia ribuk-ribuk gini, banyak gini, itu namanya adalah peritrik. Merata di semua permukaan selnya gitu ya. Oke, next, lanjut. Bagian-bagian dari struktur sel yang berikutnya adalah nukleoid. Nukleoid itu apa? Genom ya, atau materi genetik. Yang tadi bentuknya kayak gini ya, kayak gitu. Sedangkan kalau plasmid dia sama seperti ini, just the same, cuman dia bentuknya sirkuler, bulat. Nah, plasmid itu DNA sirkuler yang dia bentuknya bulat dan ukurannya biasanya lebih kecil. Kalau villi atau fimbria itu tadi saluran ya yang akan digunakan untuk reproduksinya. Reproduksi. Klorosom itulah bagian dari bakteri di mana di dalamnya itu terdapat klorofil. Klorofil berarti fungsinya untuk fotosintesis. Tapi nggak semuanya bakteri punya ini ya, karena bakteri kan ada 2 macam nanti, ada yang sifatnya dia autotrof, bikin makanan sendiri, ada yang heterotrof. Jadi dia nggak bikin makanan sendiri. Yang punya klorosom itu cuma yang autotrof aja. Begitu. Itu untuk page 3. Sekarang kita lanjutkan menuju ke page yang keempat. Oke, di page yang keempat selanjutnya kita ada organel yang namanya mesosom. Tadi sudah kita singgung juga ya. Ini adalah pelekukan membran plasma ya, membran sel yang fungsinya untuk apa tadi fungsinya? Penghasil energi. Kemudian ada yang namanya badan inklusi, di mana badan inklusi ini fungsinya adalah untuk membantu bakteri ketika kondisi lingkungan itu sedang nggak menguntungkan ya, untuk bantu bakteri saat kondisi lingkungan nggak asik. Nggak asik maksudnya dia nggak menguntungkan buat dia. Jadi dia punya
granula penyimpanan otomatis untuk cadangan makanannya kan, cadangan makanan. Fakulogas ini nanti fungsinya untuk selain sebagai penyimpan gas, dia juga punya peranan untuk menggerakkan si bakteri ini. Jadi ketika dia habitatnya di dalam air, ketika ada gas di dalamnya, bakteri itu kan bisa melayang kan, karena ada gasnya. Nah fungsinya semacam itu ya, semacam itu gitu. Next adalah tentang cara hidup bakteri yang tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi cara hidup bakteri itu dibedakan menjadi dua macam. Ada autotrof dan ada heterotrof. Bahasa basicnya, ini bikin makanan sendiri, ini nggak bisa bikin makanan sendiri, gitu ya. Nah, cuman bahasa lebih advance-nya, kalau autotrof itu dia bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik sendiri, anorganik menjadi bahan organik sendiri. Nah, melalui proses apa? Melalui proses biasanya fotosintesis seperti itu. Nah, bakteri autotrof sendiri dibagi menjadi dua macam, ada autotrof dan ada autotrof. Bedanya apa? Bedanya cuma foto sama kemo. Kalau foto dia dengan bantuan cahaya matahari untuk proses mengubah bahan anorganik menjadi organik ini, atau bikin makanan gitu ya, cara gampangnya. Kalau kemo itu dengan bahan kimia, dengan reaksi-reaksi kimia untuk mengubah ini menjadi ini. Kuncinya autotrof ini ya, gitu. Kemudian kalau yang heterotrof, dia tidak bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Sedangkan buat hidup kan bakteri butuh bahan organik buat dia makan toh, sebagai sumber energinya dia nantinya. Nah, kalau dia nggak bisa menghasilkan organik sendiri, otomatis dia harus mencari dari tempat yang lain. Nah, mencari dari tempat yang lain itu caranya ada dua macam. Ada yang saprofit, dia sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, ada juga yang sebagai parasit. Kalau parasit you know lah ya. Tidak perlu kita bahas ya. Tuh, jadi heterotrof ada yang saprofit, ada yang parasit. Itu berdasarkan cara hidupnya ya, bakteri ya, cara mendapatkan makanannya. Nah, sekarang berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri dibagi menjadi dua macam lagi. Ada yang butuh oksigen atau aerob, dan ada yang nggak butuh oksigen atau anaerob. Itu. Jadi dia untuk melaksanakan hidupnya dia membutuhkan oksigen. Sedangkan yang di sini dia tidak butuh oksigen. Tuh, nah, yang nggak butuh oksigen ini dibagi menjadi dua lagi guys. Yang pertama adalah anaerob obligat, yang kedua adalah anaerob fakultatif. Bedanya apa? Bedanya obligat sama fakultatif ini ya. Kalau obligat itu ketika dia ada oksigen, dia justru akan kesulitan. Ketika dia mendapatkan oksigen, dia malah akan kesulitan karena oksigen bagi agak batuk sedikit. Karena oksigen bagi bakteri anaerob obligat ini dia berperan sebagai racun justru. Makanya dia nggak bisa hidup kalau ada oksigen. Itu. Nah, sedangkan kalau yang fakultatif, dia ada oksigen ya oke, nggak ada oksigen ya oke. Dia so-so lah, aman gitu ya. 50-50 gitu. So-so. Jadi tidak terlalu terpengaruh gitu. Ada oksigen ya masih bisa hidup, nggak ada oksigen ya masih bisa hidup. Begitu. Next adalah pertahanan diri dari bakteri. Pertahanan diri dari bakteri ini dibagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada kapsul, ini di bagian paling luar tadi sudah kita bahas dari struktur. Dia fungsinya selain sebagai melindungi, dia juga menjaga air gitu ya. Kemudian plasmid, ini pelindung, protektor ya. Kalau plasmid dia fungsinya untuk reproduksi tadi yang pertama.
dalam hal pertahanan dia punya resistensi terhadap antibiotik. Tadi udah kita bahas juga. Kemudian enzim restriksi endonuklease. Apa ini? Jadi ini adalah enzim yang digunakan untuk memotong asam nukleat. Nuklease atau asam nukleat, endo itu di dalam. Jadi di dalam dia fungsinya untuk memotong asam nukleat. Asam nukleatnya siapa? Asam nukleatnya virus yang menyerang bakteri. Virus yang menyerang bakteri. Apa kemarin namanya? Bakteriofag. Bakteriofag ya. Nah, bakteriofag pakai G ya. Bakteriofag. Bukan pakai yang lain. Jadi ketika materi genetik virus itu kan masuk dalam bakteri, bakteri punya pertahanan diri dengan menggunakan enzim ini untuk memotong materi genetik virus yang masuk sehingga dia tidak dikuasai oleh si virusnya itu. Gitu. Jadi nggak cuma pasrah ya, bakterinya tetap melawan. Gitu. Yang terakhir adalah endospora. Jadi endospora ini adalah kemampuan bakteri untuk membentuk suatu lapisan di dalam lapisan tubuhnya yang paling luar ketika kondisi lingkungan itu tidak menguntungkan, tidak untung. Jadi ketika kondisinya kering, kondisinya nggak ada air dan seterusnya, dia menutup dirinya. Jadi kayak hibernasi gitu guys, kayak hibernasi gitu. Jadi ketika kondisi lingkungannya sudah membaik, dia akan membuka endosporanya dan melanjutkan metabolismenya seperti yang biasanya begitu.